Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang penggunaan virtual reality pada pengolahan citra digital. Baleni, iki materi ini apa? Iki makul apa, guys? Pak baleni rekaman apa Pi? Ora usah, engko kewe tak nganu nyong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai penggunaan virtual reality pada pengolahan citra digital, mata kuliah pengolahan citra digital. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Lina Ismais Ada, dan ada teman saya. Saya Farul Firmansyah. Dan saya Farah Walida. Oke, di sini kami akan mempresentasikan. Silakan. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu pengertian, sejarah, tujuan, manfaat, kendala, solusi, dan yang terakhir peran di masyarakat. Yang pertama yaitu pengertian virtual reality atau VR. Virtual reality adalah teknologi yang menciptakan lingkungan atau dunia yang tidak nyata dengan menggunakan komputer. VR menghadirkan suasana yang seolah-olah nyata dan memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan lingkungan tersebut. Ini VR menggunakan perangkat seperti kepala yang dipasang atau hand-mounted display atau kacamata VR untuk membuat pengguna merasa seolah-olah mereka berada di dalam lingkungan yang dibuat oleh komputer. Dalam lingkungan virtual, penggunaan dapat bergerak dan berinteraksi dengan objek yang ada di dalamnya, seperti mengambil alih kendali karakter AI dan menjalankan lingkungan. Dan sejarah virtual reality. Virtual reality dimulai pada tahun 1960-an dengan penemuan sensorama oleh Martin Heilig yang merupakan mesin simulasi multisensor. Yang kedua pada tahun 1980-an. Jaron Lanier, pendiri VPL Series, memperkenalkan istilah virtual reality dan mengembangkan perangkat seperti data glove. Yang ketiga, teknologi VR berkembang pesat saat 1990-an dengan peluncuran headset dan aplikasi pertama meskipun dengan biaya tinggi dan keterbatasan teknis. Pada 2000-an, VR menjadi lebih terjangkau dan populer dengan peluncuran produk dari Oculus Rift atau HTC Vive. Kini VR digunakan dalam berbagai bidang seperti game, pendidikan, dan pelatihan profesional, terus berkembang dengan perintah dalam grafis, interaktivitas, dan perangkat keras. Dan tujuan virtual reality. Tujuan dari teknologi virtual reality adalah menciptakan pengalaman mendalam yang dapat menghibur atau mendidik pengguna. Dan manfaat virtual reality. Virtual reality dapat memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu bidang pendidikan. Virtual reality dapat meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. Virtual reality juga digunakan untuk memberikan pengalaman yang realistis dan interaktif, sehingga siswa dapat menjelajahi konsep-konsep yang kompleks. Yang kedua yaitu di bidang desain.
Virtual reality dapat membantu desainer membuat berbagai bentuk desain dengan lebih mudah dan meminimalisir kesalahan. Yang ketiga yaitu pada bidang hiburan. Virtual reality dapat memberikan pengalaman yang lebih imersif kepada penggunanya, seperti dalam permainan video, film, dan tur visual. Yang keempat yaitu transportasi. VR dapat digunakan untuk latihan penerbangan. Pilot dapat mendapatkan pengalaman yang nyaris nyata seperti aslinya. Yang terakhir yaitu sebagai kebaikan sosial. VR dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran, empati, dan tindakan untuk berbagai macam sosial. VR menggunakan headset yang dikenakan di mata seperti kacamata untuk memberikan pengalaman 3D. Oke, untuk selanjutnya ada kendala dan solusi virtual reality. Di sini terdapat beberapa kendala dan solusi. Yang pertama, berdasarkan isolasi sosial. Pengguna VR bisa melupakan dunia nyata dan mengabaikan interaksi sosial. Nah, solusinya itu mengembangkan aplikasi VR untuk mendorong interaksi sosial yang positif dan mendukung keseimbangan antara dunia virtual dan nyata. Berdasarkan biaya, terdapat kendala, yaitu membutuhkan peralatan dan perangkat lunak khusus yang mahal. Nah, solusinya itu meningkatkan efisiensi biaya dengan memproduksi perangkat yang lebih terjangkau dan meningkatkan aksesibilitas melalui solusi berdasarkan cloud. Berdasarkan keahlian untuk pembuatan konten VR. Berdasarkan menggunakan VR, solusinya merancang VR dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti frame rate tinggi dan latensi rendah untuk menggunakan MacBook VR. Nah, kemudian ada kendala dalam etika dan hukum. VR menimbulkan peretasan kognitif, keamanan, dan privasi data, dan ketergantungan pada teknologi. Solusinya itu mengimplementasikan protokol keamanan yang ketat dan pastikan kepatuhan terhadap peraturan privasi dan etika. Selanjutnya ada kendala dalam efek samping, yaitu penggunaan VR bisa menyebabkan sakit kepala, kelelahan, ketegangan mata, dan nyeri leher dan bahu. Solusinya yaitu merancang VR dengan memperhatikan panduan pengguna untuk mengurangi risiko efek samping. Selanjutnya ada kendala dalam strategi bisnis, yaitu industri VR itu masih kecil sehingga perusahaan belum memiliki rencana pengembangan yang hemat biaya. Nah, itu solusinya fokus pada pengembangan model bisnis yang berkelanjutan dan diverifikasi produk tersebut untuk menarik segmen pasar yang lebih luas. Selanjutnya ada kendala dalam gangguan teknis, yaitu gangguan teknis atau masalah kompatibilitas bisa mengganggu pengalaman menggunakan VR. Nah, solusinya itu meningkatkan uji coba dan pemeliharaan perangkat keras serta perangkat lunak untuk memastikan kompatibilitas dan stabilitas. Selanjutnya ada peran virtual reality atau VR di masyarakat. Yang pertama ada pendidikan. VR digunakan untuk memproyeksikan berbagai kegiatan sebagai bentuk pemahaman siswa seperti anatomi tubuh dan antariksa. VR juga dapat digunakan untuk mengenalkan berbagai jenis binatang, wisata, dan makanan pada anak usia dini. Contohnya pada aplikasi Google Expedition memungkinkan siswa untuk mengunjungi tempat bersejarah dan wisata alam dengan cara yang lebih interaktif serta mendalam. Yang kedua ada arsitektur. VR membantu dalam visualisasi desain bangunan dalam skala 3 dimensi. Contohnya aplikasi VR seperti ScanUp Viewer. Pengguna dapat memasuki dan menjelajahi sekitar model bangunan yang dilihat.
Yang ketiga ada pelatihan dokter atau medis. VR dapat digunakan untuk pelatihan operasi bedah pada sekolah calon dokter. VR menciptakan rasa kehadiran dan keterlibatan yang dapat merangsang indera dan melatih otak agar percaya bahwa apa yang mereka alami adalah nyata. Contoh aplikasinya ada DriveMin, dimanfaatkan untuk mendiagnosis dan merawat pasien. Pasien dapat dihadapkan pada situasi yang memicu stres dan trauma. Yang terakhir, ini digunakan dalam industri hiburan untuk memberikan pengalaman yang lebih imersif pada pengguna. Contohnya aplikasi The VR Museum of Fine Art memungkinkan pengguna untuk mengunjungi museum seni di seluruh dunia serta melihat beragam karya seni dalam versi 3 dimensi. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa menuliskan di komentar di YouTube ya ataupun di grup kelas. Terima kasih dari kami. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.